Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rio Raharjo, mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir YIN Syekh Nurjati Cirebon. Salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa kita sampaikan juga salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan mudah-mudahan kita juga mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, pada kesempatan kali ini mari kita belajar mengenal Al-Quran, yaitu Al-Quran Braille. Al-Quran Braille ini adalah Al-Quran yang dikhususkan untuk saudara-saudara kita yang memiliki kekurangan, yaitu pada tunanetra. Namun tidak menutup kemungkinan orang-orang awas juga perlu belajar Al-Quran Braille, karena kalau tidak belajar maka siapa yang akan mengajarkannya? Nah, maka dari itu kita juga dapat belajar mengenai Al-Quran Braille. Dengan mempelajari Al-Quran Braille ini, kita dapat mengajarkan ilmu tersebut kepada orang lain. Wabil khusus teman-teman kita, saudara-saudara kita yang memiliki tunanetra, atau memberi terang kepada sesama betapa susahnya saudara kita yang memiliki tunanetra ini dalam mempelajari Al-Quran. Maka berbagilah selagi kita memiliki nikmat kesempurnaan dalam diri kita. Lalu bagaimana sejarah Al-Quran Braille ini? Al-Quran Braille ini diperkenalkan oleh seseorang yang namanya Louis Braille. Ia lahir pada 4 Januari 1809 di Courtrai, Paris, Prancis. Ayahnya bernama Simon René Braille dan ibunya Monique. Beliau juga sebenarnya memiliki kekurangan, yaitu cacat pada matanya, yang mana terjadi ketika Louis berusia 4 tahun saat memainkan sebuah jarak, yaitu alat bengkel ayahnya, dan secara tidak sengaja melukai sebelah matanya yang mengakibatkan ia tidak bisa melihat. Infeksi pada matanya yang terluka menjalar cepat ke sebelah mata lainnya dan mengakibatkan kebutaan total pada kedua matanya. Secara singkat, pada masa sekolah, Louis Braille belajar membaca huruf-huruf yang dicetak timbul pada kertas dengan cara merabanya. Tetapi beliau merasa bahwa apa yang dibacanya melalui kode-kode cetak timbul itu sulit untuk diidentifikasi dan mudah lupa ketika sampai pada akhir suatu kalimat. Maka untuk Louis Braille sangat yakin pasti ada cara yang lebih mudah sehingga kaum tunanetra dapat membaca secepat dan semudah orang yang dapat melihat. Atas bantuan dari Charles Barbier, seorang kapten angkatan bersenjata Perancis, Louis Braille diperkenalkan kepada penemuannya yang dinamakan night writing, yaitu tulisan malam. Sebuah kode yang memungkinkan pasukannya berbagi informasi rahasia di medan perang tanpa perlu berbicara dan menyalakan cahaya senter untuk membacanya. Kemudian pada usia 12-15 tahun, Louis Braille membuat eksperimen, yaitu menyederhanakan night writing menjadi 6 titik timbul dan kemudian dinamakan huruf Braille. Nah, kemudian ada beberapa manfaat dalam mempelajari Al-Quran Braille. Ada beberapa manfaat Al-Quran Braille bagi penyandang disabilitas atau tunanetra, yaitu yang pertama, dapat memahami Al-Quran secara mandiri. Yang kedua, dapat belajar Al-Quran walaupun tidak bisa dilihat. Kemudian yang ketiga, bisa mengaji sendiri setiap hari. Itu bagi orang-orang yang sudah lancar. Nah, inilah gambaran night writing yang diperkenalkan oleh
Charles Babbage yang mana dieksperimen oleh seorang Louis Braille menjadi 6 titik timbul yang mana disebut sebagai huruf Braille. Kemudian ini adalah transkripsi huruf hijaiyah dalam Arabic Braille Codes versi UNESCO ya, yang mana terdapat beberapa huruf hijaiyah yang diberi kode dengan huruf Braille. Selanjutnya adalah gambaran kode Braille ya, yang mana di sini terdapat 6 nomor. Dari 1 sampai 6 itu ke bawah ya. Jadi 1, 2, 3 ke bawah, terus 4-nya di sebelah nomor 1, 4, 5, 6 ke bawah. Nah, ini adalah kode huruf Braille, yang mana misalnya alif yaitu terdapat pada kolom nomor 1. Kemudian huruf ba ini di dalam kode 1 dan 2, yaitu dari atas ke bawah, jadi 2 titik. Nah, dan selanjutnya. Kemudian sejarah singkat Al-Quran Braille di Indonesia. Al-Quran Braille di Indonesia ini pertama yaitu ketika Al-Quran terbitan Yordania tahun 1952 yang dikirim ke Indonesia oleh Profesor Dr. Mahmud Saltut. Profesor Saltut ini membubuhkan tanda tangannya pada sampul Al-Quran yang bertarikh tahun 1956. Al-Quran tersebut jilid 6 berisi 11 surat, yaitu awal surat Al-Ankabut sampai dengan akhir surat Az-Zumar. Al-Quran Braille lengkap bersakal ini disahkan oleh UNESCO pada tahun 1952. Kemudian pada tahun 1959 Profesor Saltut berkunjung ke Indonesia karena kehadiran Al-Quran Braille di Indonesia ini boleh jadi tidak dibawa langsung oleh Profesor Saltut, melainkan dikirim ke Perpustakaan Braille Wiataguna di Bandung. Peristiwa ini dapat dijadikan tonggak sejarah awal masuknya Al-Quran Braille di Indonesia. Lalu bagaimana cara menulis huruf Braille? Yaitu dengan cara seperti pada gambar yang sebelumnya, yaitu pada kolom nomor 1 sampai nomor 6 itu bisa ditebalkan oleh kita. Misalnya huruf A tadi atau alif itu ditandai dengan kolom nomor 1. Nah, maka nomor 1 ini boleh ditebalkan dengan menggunakan pulpen atau menggunakan pensil untuk orang-orang yang awas. Nah, tetapi beda bagi orang yang tunanetra. Hal ini harus timbul ya. Jadi di kertas ini harus timbul gitu ya, seperti pada gambar bisa dilihat. Kemudian bagaimana cara membaca huruf Braille ini? Yaitu yang pertama membaca dari kiri ke kanan ya, tidak seperti aksar Arab. Meskipun yang dibaca itu bahasa Arab atau kalimat Arab. Meskipun yang dibaca yaitu kalimat bahasa Arab. Kemudian susunannya secara berurutan dari kiri ke kanan, yaitu huruf harokat, dan seterusnya. Kemudian susunan suratnya sama dengan susunan Al-Quran yang awas. Kemudian huruf Arab Braille terinskripsi dalam kode titik, seperti titik pada permainan gafle terdapat 6 titik, bisa dilihat pada gambar yang sebelumnya, yaitu pada gambar kode. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya mohon pamit. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.